Hong Lian juga sangat cemas di lautan kesadaran. Solusinya adalah menaklukkan emas ilahi ini. Menaklukkan. Sosok Qin Yichen berkibar, dan perasaan muntah darah mengalir ke tenggorokannya lagi. Seberapa mengerikan gua emas ilahi ini? Apakah Anda tidak melihatnya? Bunuh 9 pembangkit tenaga listrik Heavenly Layer. Memotong melon dan memotong sayuran. Tidak, lebih mudah daripada memotong melon dan memotong sayuran. Hanya terburu-buru sekali. Pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi jatuh. Saat ini dia dan Ziyun tidak bisa bersembunyi. Bisakah kau memberitahuku untuk membunuh dewa pembunuh ini? Apakah Anda takut saya tidak akan mati cukup cepat? Anda berkata, apakah Anda mata-mata dari Chongmen? Qin Yichen benar-benar mengambilnya. Bahkan jika itu tidak dapat diandalkan sama sekali. Mengapa hidup atau mati saat ini? Roh artefakku masih tidak bisa diandalkan. Ziyun buru-buru mendesak. Bos, jam besar itu sepertinya retak. Selagi serangga itu masih belum tidur, ayo mundur. Qin Yichen sekarang juga memiliki rencana untuk menyelinap pergi, melihat ke belakang. Seperti yang dikatakan Ziyun. Setelah tabrakan keras berulang kali, permukaan lonceng tembaga kuno dari benda suci yang bermartabat bahkan retak. Bukan hanya Qin Yichen, orang-orang King Pao tertegun. Apa objek khusus? Mereka juga pertama kali dalam hidup mereka melihat benda suci dipukul. Namun, teratai merah di lautan kesadaran berkata sambil mencibir, lari. Sudahkah Anda menerbangkan emas ilahi? Qin Yichen kaget. Ya, kecepatan menggerogoti emas ilahi barusan begitu cepat sehingga bahkan pria berjubah biru di 9 puncak lapisan surgawi agak tidak sebanding. Bahkan jika mereka berlari, saya khawatir mereka akan diambil alih oleh mereka. Tapi pertanyaannya adalah untuk menaklukkan emas ilahi? Qin Yichen berpikir, siapa yang ingin membunuh pembangkit tenaga Divine Insect dari 9 Heavenly Layer tanpa kesulitan? Tapi kengerian yang ditunjukkan oleh emas ilahi Rang biarkan Qin Yichen menghilangkan ide ini. Tidak peduli seberapa bagusnya, Anda harus menerimanya. Meskipun cara menaklukkan Spirit Pet sudah pasti tersedia untuk pembangkit tenaga listrik level Golden Immortal, termasuk metode domestikasi paksa, tidak terkecuali Qin Yichen. Tapi masalahnya adalah selain kekuatan yang mengerikan dari emas ilahi Gu, pertahanannya juga sama mengerikannya. Ziyun memegang benda suci dalam satu gerakan, dan Leng tidak terluka sama sekali. Dapat dibayangkan bahwa bahkan jika dia memiliki sarana untuk menjinakkan dan menaklukkan secara paksa, dia tidak ingin menggigit emas ilahi. Namun, teratai merah yang terhubung ke hatinya menegurnya, bodoh. Siapa yang membiarkan Anda menggunakan kekuatan abadi? Domestikasi dilarang. Energi apapun bisa. Kekuatan pertahanan gua emas ilahi ini bahkan dapat menahan objek ilahi. Kekuatan abadi Anda tidak dapat mengandalkannya. Tetapi bukankah Anda seorang kultivasi ganda ilahi? Mata Qin Yichen berbinar, benar. Tapi kemudian kepalanya tertunduk. Dia adalah dewa kultivasi ganda Wu. Benar bahwa spirit power dapat memainkan peran yang luar biasa saat ini. Tetapi risikonya tetap besar. Dan Qin Yichen juga bisa menebak dengan kakinya. Sekarang pria di King Pao yang akan menjebak emas ilahi. Dan kebencian yang terakhir ada di sisi lain. Jika dia ingin menjinakkannya, emas ilahi Gu 80% harus diubah. Titik senjata. Perbaiki dia dulu. Namun, Hong Lian berkata dengan dingin. Singkatnya, senior mengatakan cukup untuk memahami bahwa berlari tidak dapat melarikan diri. Baik Anda bergandengan tangan dan bertarung dengan emas ilahi ini untuk bertarung sampai akhir. Atau ikuti saja saya. Ini adalah bahaya besar. Tapi ini juga bisa menjadi peluang besar. Nak, jangan bilang bahwa kamu acuh tak acuh terhadap emas ilahi ini. Qin Yichen mendengar ini. Tinjunya mengepal. Itu adalah pertempuran antara surga dan manusia. Tetapi tidak banyak waktu tersisa baginya untuk mempertimbangkan. Hanya mendengarkan suara bip kaca. Permukaan bel kuno digigit oleh gigitan emas ilahi. Meski celahnya tidak besar, itu cukup untuk mengeluarkannya. Mendesis, adegan ini telah membuat pria King Pao berdiri tegak. Benda suci itu digigit melalui lubang. Betapa mengerikan serangga ini. Yah, sepertinya dia suka memakan divine object. Apakah itu akan terus makan? Melihat kabeng renyah mengunyah emas surgawi Gu yang mengunyah pecahan lonceng kuno, pria berjubah hijau itu hampir tidak bijaksana saat ini. Dia belum pernah lari sebelumnya. Pertama, dia memiliki keyakinan pada objek ketuhanannya, dan dia rela membuang objek ketuhanannya. Tapi sekarang, dia lebih suka membiarkan gigitan emas ilahi ini memakan ampas lonceng tembaga, sehingga dia setidaknya punya waktu untuk lari. Tapi melihat belatung emas ilahi yang mengepakkan sayap serangga itu lagi, ketika mata cacing emas memandang mereka, pria berjubah hijau itu tiba-tiba berdiri dengan rambut dingin. Jadi aku bisa melihat dengan jelas dengan kakiku. Mereka akan membereskan orang-orang yang merepotkan, lalu belum terlambat untuk makan lengkap. Ya, cahaya kemasan lainnya tiba-tiba melintas. 4 pria berjubah hijau berjuang keras untuk melawan. Tetapi ketika kecebong emas ilahi muncul di belakangnya, yang pertama mendengarkan suara teredam dari samping, menoleh dan melihat seorang teman menutupi tenggorokannya dengan tangannya. Tetapi masih tidak bisa menghentikan darah yang mengalir seperti pilar.
dan akhirnya jatuh dengan putus asa di matanya dan jatuh ke dalam genangan darah. Keputusasaan pendamping, dan pendamping tetapi pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi. Kematian para gangster di wilayah Qingpao dapat dibayangkan. Keruntuhan Chongmen ini tiba-tiba menjadi mimpi buruk mereka. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan ada ekspresi yang jelas di mata bintang, lawan. Setelah orang-orang ini mati, saya khawatir giliran mereka. Ya, saya melihat emas ilahi miring ke belakang lagi. Tetapi tampaknya kekuatan pria Qingpao menjadi lebih kuat dan kapasitas penyimpanan mereka lebih tajam. Tetapi itu hanya sesaat. Dan itu adalah cahaya keemasan. Melewati pandangan Qin Yichen. Dan hanya dalam kilatan cahaya ini, saya melihat cetakan telapak tangan Qin Yichen. Kecepatannya cepat. Ujung jari telah keluar dari hantu. Dan pada saat ini, cahaya keemasan telah terbang ke pria berjubah biru. Itu benar, di sini. Pria Qingpao itu putus asa pada saat itu. Dan dia tahu betul apa akibatnya jika dia melewati hal ini secara langsung. Namun, pada saat ini, saya melihat gelombang keluasan seperti lautan, tetapi melonjak seperti serigala marah yang tak terhitung jumlahnya, mengamuk. Segera setelah kekuatan roh yang agung keluar, sebenarnya tubuh yang bergetarlah yang menenggelamkan emas ilahi, dan karena alasan inilah ia mengenai pipi seorang pria berjubah hijau dan memotong noda darah. Kesemutan di wajahnya membuat pria di Qingpao tiba-tiba gemetar, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyeka noda darah, tetapi dia sudah ngeri. Dia belum mati. Melihat kembali ke belatung emas ilahi yang berdiri di tengah langit, dan siluet ramping dari gelombang emas yang mengalir seperti laut dan mata yang menatap, pria di Qingpao memahami sesuatu. Ini adalah kekuatan roh. Sangat bagus. Benda ilahi serangga ini tidak akan sakit, tidak diharapkan tetapi tidak bisa menahan kekuatan roh. Terima kasih banyak Tuan Muda Qin, anugerah penyelamat hidup. Namun, pada saat ini, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Karena dia dengan jelas melihat bahwa emas ilahi memutar tubuhnya perlahan. Mata cacing emas, seolah-olah terprovokasi oleh pelanggaran, mengunci dirinya dengan amarah. Benar saja, metode yang baru saja saya gunakan telah membuat marah emas dewa. Meskipun saya mengharapkan hasil seperti itu, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan tegang ketika berhadapan dengan belatung emas ilahi. Namun, tidak ada jalan untuk mundur ketika dia membuka haluan. Dari saat dia mengungkapkan spirit power, dia ditakdirkan untuk menjadi seperti ini.